kemarin lalu ada berita soal bos rental mobil yang dikeroyok oleh warga hingga meninggal. Nah, dan kronologinya itu waktu si bos rental ini pengen ngambil mobilnya di Pati, di daerah Pati, terus tiba-tiba ada yang memprovokasi dan menyatakan bahwasannya si bos rental itu dan teman-temannya itu mau balik mobil. Terus akhirnya banyak warga yang terprovokasi tanpa tahu latar belakang, tanpa tahu kebenarannya seperti apa, tiba-tiba terprovokasi dan akhirnya ikut mengeroyok mereka. Dan ada juga ibu-ibu orang tua yang meledek mereka gitu tanpa tahu kebenarannya gitu. Dan ini tuh parah banget itu, ini fatal banget. Bayangin kalian di posisi sebagai bos mobilnya itu, kalian udah mau difitnah seberapa sakitnya, dan juga kalian disiksa secara fisik. Sakitnya itu luar biasa, udah dari mental dan dari fisiknya juga itu benar-benar sakit luar biasa pastinya. Ini juga bukan hanya memberikan kerugian bagi si bos rental dan teman-temannya, tapi juga ini memberikan kerugian bagi ya warga Patinya sendiri. Akhirnya banyak fitnah-fitnah dan juga suudon yang datang ke daerah Pati tersebut. Akhirnya banyak tuh netizen yang menganggap kalau misalnya emang warga Pati ini emang daerah orang yang banyak maling gitu, yang suka maling. Dan ya ini karena kejadian sebelumnya gitu, karena ada yang provokasi dan warga mudah terprovokasi. Setelah itu ada juga berita baru yang viral, yaitu ada seorang satpam atau security yang diviralkan sama seorang selebritas yang katanya security itu lagi mukulin anjing. Lalu tiba-tiba ada banyak netizen yang hujat si security tersebut dan akhirnya si security-nya dipecat. Nah, namun ternyata plot twist, si security-nya itu memukul anjing atau ya menyiksa anjing tersebut karena ingin menyelamatkan seekor anak kucing yang diserang oleh anjing tersebut. Dan akhirnya netizen menyerang balik si selebritas yang memviralkan si security tersebut karena gara-gara dia akhirnya si security-nya itu dipecat. Nah, jadi di sini banyak banget orang yang terprovokasi gitu. Orang yang salah paham, orang yang tidak mau mengetahui latar belakang dari suatu kejadian. Yang pertama dari si selebritas yang memviralkan si security tersebut, nggak tahu latar belakang kenapa si security itu melakukan hal tersebut, lalu tiba-tiba langsung main diviralin aja. Dan si netizen pun juga awalnya begitu gitu. Jadi mereka tanpa tahu latar belakangnya, tiba-tiba ikut menghujat si security tersebut. Ketika tahu latar belakang kenapa hal itu bisa terjadi, langsung tiba-tiba menyerang lagi si selebritinya itu. Dan iya, ini jadinya chaos kan gitu, jadi banyak hal negatif gitu, banyak emosi yang keluar dari hal seperti ini. Coba kalau misalnya tidak ada orang yang terprovokasi, coba kalau dari awal tidak ada yang memviralkan kejadian seperti itu, tidak akan ada masalah seperti ini, tidak akan ada isu seperti ini, dan akhirnya kita bisa fokus ke masalah-masalah yang lebih besar gitu. Ya kan, takutnya ini cuma pengalihan. Nah, sebelumnya juga ada masalah yang cukup panas itu, dimana ada seorang YouTuber bilang kalau dia itu gay, GUY. Nah, tiba-tiba banyak tuh netizen yang ngehujat si YouTuber ini, padahal tidak ada yang salah dengan kata tersebut gitu. Mereka ya netizen cuma salah paham dan tidak mau mengetahui latar belakang atau tidak mau memvalidasi atau mengkonfirmasi, tiba-tiba langsung dijudge tanpa ada perhitungan. Dan ya ini masalah yang sangat besar bagi kita. Kita jadi mudah untuk diadu domba, untuk diprovokasi, dan untuk bertarung satu sama lain tanpa alasan. Jadi ya kita itu mudah untuk diprovokasi. Dan ini sepertinya memang sudah kebiasaan lama kita gitu, karena dulu waktu kita di zaman penjajahan juga, Indonesia itu dijajah bukan hanya dengan senjata dari Belanda, karena Belanda juga tidak cukup kuat untuk bisa mengalahkan Indonesia yang sebuah negara yang sangat besar sekali, Nusantara itu kan, dari Sabang sampai Merauke. Sedangkan Belanda hanya negara kecil yang ya mungkin dari teknologinya udah maju sedikit lah, tapi Indonesia juga waktu zaman dulu ya gak bisa diremehin juga kerajaan-kerajaannya. Namun kenapa Belanda bisa menguasai Indonesia? Karena Belanda main licik dengan memprovokasi kerajaan-kerajaan di Indonesia, yang akhirnya Indonesia chaos dan akhirnya dikuasai oleh Belanda. Dan ya dengan kita mudah diprovokasi, kita akan mendapatkan banyak masalah dan kita akhirnya kerugiannya sangat besar, dimana kita itu dikuasai oleh Belanda karena kita mudah terprovokasi, dan alhasil Indonesia itu menjatuhkan
satu sama lain gitu. Jadi kerajaan-kerajaannya malah menjatuhkan satu sama lain, dan yang diuntungkan siapa? Yang memulai provokasi tersebut. Dan ya, ini sungguh sebuah masalah yang tidak bisa dibiarkan begitu aja, dan ini masih berlanjut hingga sekarang. Banyak sekali isu-isu yang dimana kita itu sebagai masyarakat Indonesia diprovokasi. Hal-hal yang seperti ini bisa terjadi karena banyak sekali alasan. Namun gue ngambil 3 garis besar penyebab kenapa bisa terjadinya mudahnya masyarakat Indonesia terprovokasi. Yang pertama itu karena masyarakat Indonesia itu menilai informasi mentah-mentah gitu. Jadi lihat judulnya doang atau lihat covernya doang, langsung ngejudge hal itu tanpa mengerti keseluruhan dan latar belakang dari suatu kejadian. Jadi langsung jumping to conclusion, langsung loncat ke kesimpulan tanpa ada verifikasi, validasi, ataupun konfirmasi. Jadi informasi-informasi yang didapatkan itu langsung diterima di otak gitu. Dan ketika ada suatu hal yang tidak sesuai dengan informasi yang sebelumnya kita dapatkan, kita itu langsung mengelak, langsung menyangkalnya dan menyerangnya. Dan alhasil ya kita mudah terprovokasi dengan hal itu. Dan yang terakhir itu karena kita itu sok tahu. Jadi udah mah kita menyerap atau menerima informasi yang salah, kita langsung jumping to conclusion, kita langsung menerimanya secara mentah-mentah suatu informasi, abis itu sok tahu, ngotot lagi, dan akhirnya ya bakal terjadi chaos lah. Jadi orang-orang sok tahu itu mereka sebenarnya belum tahu apa-apa, tapi memaksa kalau dianya itu tahu gitu, tahu kan hal tersebut gitu. Soalnya mereka gak mau dianggap mereka itu gak tahu gitu. Jadi akhirnya mereka sok tahu dengan informasi yang seadanya. Ini udah level terbawah gitu. Dan hal-hal ini juga akhirnya berpengaruh pada literasi kita yang rendah. Ya, literasi itu kan ketika kita bisa membaca suatu hal, bukan hanya tulisan aja tetapi membaca situasi juga. Kita itu tidak bisa membaca dengan baik gitu sampai habis itu. Langsung jumping to conclusion. Dan solusi dari ini ya mungkin kita bisa meningkatkan dulu tingkat literasi kita dan juga mental kita gitu. Dimana kalau misalnya kita belum benar-benar tahu 100%, kita jangan koar-koar, kita mending diam kalau misalnya belum tahu apa-apa. Karena kalau misalnya kita nggak tahu apa-apa terus kita koar-koar, kita mungkin akan menyebarkan lebih banyak hoax atau kebohongan ke orang lain gitu, menyebarkan provokasi ke orang lain. Dan ya karena zaman sekarang itu banyak informasi bertebaran di mana-mana, banyak hoax di mana-mana, apalagi sekarang udah banyak AI gitu yang lebih bisa membuat kita terprovokasi dengan teknologinya. Ya kita harus bisa cross check dan validasi segala hal. Kita harus bisa melatih diri kita untuk selalu cross check ataupun memvalidasi, memverifikasi ataupun mengkonfirmasi suatu hal sebelum kita mempercayainya. Termasuk video ini juga. Video ini dan video-video gue yang lainnya ataupun video lainnya di sosial media, kalian harus cross check kebenarannya sebelum kalian percaya 100%. Makanya kalian jangan langsung percaya dengan video-video gue 100% ataupun video siapapun itu. Kalian harus bisa verifikasinya terlebih dahulu. So semoga dengan video ini orang-orang bisa lebih tidak mudah terprovokasi dan bisa lebih baik lagi dalam menerima suatu informasi. Ya, takut keburu gelap nantinya lightingnya jelek. See you next time in the next video. Goodbye.